Yo, kembali lagi di channel Manhwa Park. Kali ini kita lanjut lagi nih alur cerita Infernal Lord ya guys ya. So tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita mulai alur ceritanya. Oh ya, sebelum itu, jangan lupa like dan subscribe dulu ya. Dukung terus channel ini agar terus berkembang ke depannya. Di video sebelumnya, Wunhui mengejar pria Jiangxi yang menyerang kediaman divisi Nine Dragon dan nunjukin Evil Ghost Battle Robe yang membuat pria Jiangxi kaget luar biasa. Harusnya yang punya jubah itu cuma tuan muda Demon Yon Wunhui, dan itu pun dia gunakan ketika akan meratakan suatu tempat, persis seperti kejadian 10 tahun lalu di Blackbone Ghost Valley, tempat asal muasal pria Jiangxi tersebut. Dan begitu pria Jiangxi terkena hantaman Wild Wind Dance, teknik rahasia divisi Nine Dragon, sekaligus diincar dengan Magic Imprisonment Chain, magic original milik Yon Wunhui, dia pun bingung sebenarnya lawan yang dia hadapi ini siapa. Ngelihat ekspresi bingung si kawan, Wunhui pun menatapnya dengan penuh intimidasi dan bilang, "Bingung ya? Penasaran apa aku manusia yang kau kenal atau bukan? Kau pikir kau punya waktu untuk memikirkan itu, hah?" Dalam benaknya si kawan membenarkan apa yang Wunhui ucapkan. Kalau pertarungan ini semakin lama, bisa-bisa Aula Righteous Wind atau Tang Yujin akan datang menyergapnya. Selain itu dia juga nggak boleh kabur, karena harus membungkam orang di depannya yang tahu identitas mereka. Tapi menurutnya nggak mungkin kalau dia beneran harus melawan sang pewaris kultus. Ngeliat si kawan masih aja terdiam nggak bergerak, Wunhui sengaja provokasi dengan bilang, "Jadi, apa mereka mempromosikan orang lemah sepertimu untuk menjadi Dead Swordman di masa sekarang? Maksudku, kau sampai harus menggunakan burung gudiau saat menjalankan misi. Itu artinya kau nggak becus, iya kan? Apa sebaiknya aku pulang aja? Sebenarnya aku pengen dapatin beberapa info sih, tapi kayaknya orang lemah sepertimu mana mungkin tahu apa-apa. Iya kan?" Betapa marahnya si kawan mendengar provokasi tersebut. Dia pun mengaktifkan aura di tubuhnya dan bilang dengan lantang, "Keparat kau. Meski harus kehilangan jangka hidupku, akan kubuat kau menyesal mengatakan itu." Tanpa ragu, si kawan menerjang sekuat tenaga ke arah Wunhui, lalu menangkap wajahnya untuk didorong sekuat dan sejauh mungkin ke belakang, hingga tubuh Wunhui membentur tebing gunung sampai hancur berkeping-keping. Ngerasa dirinya udah menang, sambil tetap memegang wajah Wunhui, pria Jiangxi itu pun bilang, "Ups, astaga, sepertinya aku terlalu bersemangat. Sekarang aku terpaksa harus membawa mayatnya. Dasar, mulut busukmu itu memang setara dengan tuan muda pewaris kultus bajingan sialan." Namun tiba-tiba, mata si kawan terbuka lebar, karena ternyata Wunhui gak merasakan apa-apa dari benturan dahsyat barusan. Malahan dia menggenggam tangan si kawan sampai bergetar, sambil bilang, "Kalau kau mau istirahat, setidaknya kau harus kabur sejauh ini ketika menggunakan jimat pengembalian. Apa kau pikir aku akan jadi mayat dengan serangan lemah seperti tadi?" Kata Wunhui yang membuat si kawan terkaget-kaget, karena orang di hadapannya menggunakan Evil Ghost Battle Robe asli dari sang pewaris kultus. Kesal dan kaget dengan fakta itu, si kawan menarik paksa lengannya dari genggaman Wunhui dan tanpa ampun melancarkan rentetan tinju dahsyat bertubi-tubi yang sayangnya sama sekali nggak mempan terhadap jubah tersebut. Sambil terus menyerang tanpa henti, pria Jiangxi bilang dalam hatinya, "Aku udah memperkuat seranganku dengan limpahan Demonic Essence, tapi kenapa semua seranganku nggak bisa melukainya?" Wunhui sendiri sampai bosan menatap rentetan serangan itu, dan dia pun bilang, "Asal kau tahu, membuatku menjadi mayat membutuhkan waktu ribuan tahun kalau seranganmu lemah seperti ini." "Bocah sialan!" teriak si kawan yang kesal sambil mengerahkan satu tinju terkerasnya terhadap Wunhui. Sayang tinju terkuat itu pun mampu ditangkap dengan mudah oleh Wunhui cuma dengan satu tangannya. Lalu Wunhui pun bilang, "Ya, aku udah selesai menguji kemampuan bertahan dari Evil Ghost Battle Robe. Sekarang saatnya menguji kemampuan menyerang," kata Wunhui sambil mengerahkan aura pekat di tangannya. Dan tanpa ampun melancarkan tinju dahsyat tepat ke ulu hati si kawan, sampai dia terhempas jauh dengan sangat kuat ke belakang. Namun begitu hempasan si kawan berhenti di atas tanah, dalam hatinya dia bilang, "Serangan tadi memastikan satu hal padaku. Dia itu sebenarnya lebih lemah dariku. Serangannya gak bisa melukai tubuhku dengan fatal. Aku yakin bisa mengalahkannya ketika Evil Ghost Battle Robe miliknya menghilang saat dia kehabisan energi mistik," kata si kawan sambil tersenyum licik. Namun tiba-tiba, Wunhui udah berada di dekat si kawan lagi dan dia bilang, "Kenapa kau terkekeh, hah? Apa kau tertawa karena seranganku lebih lemah dari yang kau duga?
Apa barusan kau berpikir akan menang dengan menunggu jubahku menghilang? Coba pikir. Aku datang menemuimu meski tahu kau itu Jiangxi dari Blackbone Ghost Valley. Apa kau pikir aku nggak melakukan persiapan? Sepertinya otakmu ikut membusuk sejak jadi mayat ya. Kesal mendengar provokasi terus-menerus, si kawan pun bangkit berdiri dan membalas. Kau bisa sombong karena menggunakan Evil Ghost Battle Robe. Kau bilang udah melakukan persiapan. Tunjukkan persiapanmu sekarang, sebelum efek jubahmu itu habis keparat. Kata si kawan yang kemudian menerjang sambil mengerahkan serangan variasinya berkali-kali. Namun sayang semua serangannya bisa Wunhui hindari dengan sangat gampang. Bahkan saat dia melayangkan tendangan keras sekalipun, si kawan cuma bisa kaget karena yang dia tendang cuma sebuah ilusi. Dan tiba-tiba Wunhui udah berada di belakangnya tanpa ketahuan sedikit pun. Dia pun melancarkan tendangan terbang yang menghantam punggung si kawan dengan sangat kuat. Kesal dengan serangan lincah Wunhui, si kawan buru-buru balik badan untuk melancarkan counter sapuan dengan tangannya. Dan sayangnya, lagi-lagi Wunhui mampu menghindarinya dengan begitu mudah. Dari tendangan terbang barusan, Wunhui mengakui kalau serangannya nggak bisa menembus pertahanan seorang Dead Swordman dengan kekuatannya yang sekarang. Makanya kini dia mengerahkan 12 Fierce Tiger Steps saat menerjang ke arah pria Jiangxi dan melepaskan rentetan tinju penuh hempasan angin secara bertubi-tubi. Sayang serangan sebanyak itu pun masih nggak sanggup untuk melukai lawan. Begitu Wunhui selesai mengerahkan tinju terakhir dan melewati si kawan, malahan pria Jiangxi itu bilang, "Itu cuma geli bodoh. Nggak seperti Evil Ghost Battle Robe milikmu. Pertahanan tubuhku nggak punya batasan waktu. Serang aja aku sepuasmu. Aku akan segera membalasnya berkali-kali lipat keparat." Mendengar itu Wunhui pun menjawab, "Tadinya aku khawatir kalau kau akan menghindar dan mengulur waktu. Tapi dengan tololnya, kau menerima semua pukulanku ya." Kurasa otak Jiangxi memang busuk sampai nggak bisa mikir. Hah? Kau cuma melontarkan omong kosong karena kau dalam posisi dirugikan sekarang, iya kan? Berapa lama lagi kau akan terus mengoceh dengan muluk sampahmu itu? Kata pria Jiangxi yang mulai ngerasa berada di atas angin. Namun tiba-tiba, si kawan malah muntah darah dengan cukup hebat. Tubuhnya pun langsung bergetar kesakitan. Si kawan pun bilang, "Apa? Gejala keracunan? Gimana bisa racun mempengaruhi tubuh Jiangxiku? Jangan bilang ini ghost poison?" Ngelihat ekspresi shock pria Jiangxi, Wunhui pun bilang, "Berkat kau membiarkan dirimu terkena serangan, aku memastikan menyerang semua bagian tubuhmu. Bersenang-senanglah, nikmati racun itu sepuasnya." Betapa kesalnya pria Jiangxi terkena racun itu. Dia pun mencoba sekuat tenaga menarik aura racun tersebut keluar dari tubuhnya agar bisa terlepas. Namun tiba-tiba, aura racun itu malah meledak dengan begitu dahsyat di setiap bagian tubuh pria Jiangxi sampai dia menjerit histeris kesakitan hingga akhirnya terduduk lemah ke atas tanah. Ngelihat Wunhui berjalan mendekatinya, si kawan yang udah gak berdaya kemudian bertanya, "Tolong beritahu aku satu hal terakhir. Apa benar kau tuan muda pewaris kultus?" Mendengar itu Wunhui berlutut di hadapannya dan menjawab, "Hei, ku bilang ini belum berakhir," kata Wunhui sambil ngeluarin Magic Imprisonment Chain yang membuat si kawan terkaget-kaget. Karena itu memang bukti kalau dia pewaris kultus yang asli. Setelahnya Wunhui melepas jubah mistiknya, minta izin untuk pamit duluan, sambil menyuruh roh para elder untuk mengospek pria tersebut sebagai rekrutan roh baru. Selagi dalam perjalanan pulang menuju kediaman divisi Nine Dragon, sebenarnya Wunhui mengakui kalau martial art dan mystic art miliknya masih sangat perlu diasah untuk menghadapi musuh-musuh kuat. Makanya dia pun bertekad untuk berlatih dengan lebih keras lagi. Namun tiba-tiba Wunhui dikagetkan dengan seseorang yang menatapnya dari kejauhan. Siapa sangka yang menatapnya ternyata Tang Hosan dari lantai teratas kediaman Nine Dragon. Ngelihat itu jujur Wunhui merasa heran. Harusnya Hosan tahu kalau dia sedang melawan penyusup, tapi Hosan malah cuma berdiri begitu aja di lantai atas tanpa melakukan apa-apa. Setelahnya Wunhui pun bertemu dengan Gyujin yang menyekap burung Gudiao. Berhubung si burung ketakutan dengan Gyujin yang psikopat, dia pun buru-buru berlindung ke balik tubuh Wunhui dan mengaktifkan Mystic Art untuk mengubah tubuhnya menjadi kecil seperti yang Wunhui inginkan. Gak lupa Wunhui sengaja minta maaf dan bilang ke Gyujin kalau pria Jiangxi udah kabur agar si kakak gak curiga. Dan kemudian mereka pun kembali ke rumah masing-masing. Sekejap kemudian,
Terlihat Wunhui menginterogasi pria Jiangxi yang udah menjadi roh, dan dia dapat info kalau atasan pria tersebut ternyata White Bone Spirit. Sebenarnya Wunhui kenal dengan sosok tersebut, karena dulu dia memang belajar beberapa ilmu hitam dari White Bone Spirit dan menguasainya dalam waktu sebulan. Jauh lebih cepat dari White Bone sendiri yang butuh 100 tahun. Namun yang membuat Wunhui penasaran, berdasarkan info dari roh pria, ternyata Blue Bone, Red Bone, dan Green Bone Spirit juga berada di dekat kota Jiulong. Kalau mereka yang merupakan 4 dari 12 Black Bone Ghost Valley Spirit ada di dekat kota Jiulong, Wunhui yakin kalau mereka sangat tertarik dengan festival kedatangan Dark Sovereign alias Tang Munhyuk, salah satu dari 10 martial master terkuat di Jianghu. Dengan rencana Tang Munhyuk ingin membuat squad spesial yang baru, tentu aja mereka nggak bisa cuma tinggal diam melihat pertahanan Sichuan makin bertambah kuat. Wunhui tahu persis modus operandi kultus demoni. Biasanya akan menaruh pengkhianat ke dalam squad atau berusaha mengecilkan jumlah orangnya. Tapi karena 4 dari 12 Black Bone Ghost Valley Spirit sampai turun ke Jiulong, bahkan sampai melibatkan medan pertama dari klan Namgung, Wunhui menduga kalau organisasi Society Limit Breaker yang kini mengontrol kultus Heavenly Demon menginginkan kematian Dark Sovereign dalam assassination. Sayangnya roh pria Jiangxi yang kemudian Wunhui panggil sebagai nomor 15 nggak tahu apa-apa tentang keberadaan organisasi Society. Makanya demi mendapatkan info tentang Society, mau nggak mau Wunhui wajib menangkap White Bone Spirit terlebih dahulu. Tapi dengan kekuatannya yang sekarang, Wunhui ragu bisa menembus pertahanan Magic White Bone Spirit, apalagi bisa mengalahkannya. Untungnya Tanggon datang ke Pavilion Putih sambil membawa pesan kalau Tang Hosan memanggil Wunhui untuk menghadap atas kerusakan yang terjadi di halaman depan. Ngelihat itu, Wunhui yakin kalau urusan White Bone Spirit bisa diatasi dengan gampang jika Tanggon dan Aula Righteous Wind bersedia membantunya. Namun sebelum itu, Wunhui harus tahu apa yang Hosan ketahui dan apa langkah dia selanjutnya. Gak berselang lama, Wunhui pun datang menghadap Tang Hosan bersama Paman Gon di jembatan kecil Manor Nine Dragon. Setelah menyapa Tang Hosan dengan hormat, Wunhui menyatakan kalau Hosan harusnya udah tahu identitas penyusup dan gimana istrinya terlibat dalam hal itu. Di saat yang sama, Hosan menyatakan kalau penyusupan ini pasti berkaitan dengan kunjungan Dark Sovereign, sehingga Wunhui yakin kalau Hosan sebenarnya udah tahu tentang rencana assassination bagi kepala klan Tang. Namun yang membuat Hosan heran, perubahan Wunhui saat ini terlalu banyak, mulai dari energi internal, ketajaman akal, hingga penilaian atas situasi. Menurut Hosan, level Wunhui sekarang bukan sesuatu yang bisa didapatkan orang biasa dalam waktu sesingkat ini. Dengan tegas Hosan bilang, "Kau pasti udah menunggu waktu kemunculanmu dari lubang terdalam itu. Gak kusangka kau udah menipuku selama ini. Kelicikanmu memang sangat cocok dengan nama klan Tang," kata Hosan, yang membuat Wunhui kaget dan segera berterima kasih atas pujian yang nadanya mirip penghinaan. Tapi kemudian Wunhui tambah kaget ketika Hosan ngelanjutin, "Jangan melewati batas. Aku gak akan ikut campur atas kejadian apa yang terjadi antara kau dan San Yung dalam internal keluarga. Tapi jangan pernah mengusik orang-orang yang membantu San Yung." Mendengar itu, Wunhui bilang dalam hatinya, "Apa? Dia membiarkan anak dan istrinya saling bertengkar dalam masalah keluarga, tapi membiarkan kultus demonik yang ada di luar begitu aja? Sebenarnya apa yang ular licik ini rencanakan?" Sepertinya sulit bagiku untuk mengincar White Bone untuk sekarang. Ngerasa udah mengatakan semuanya, Hosan pun menyuruh Wunhui untuk kembali ke rumah. Tapi sebelum itu, Wunhui malah meminta hadiah atas keberhasilan mengalahkan penyusup sebelumnya. Wunhui ingin hadiahnya berupa izin untuk berlatih di dalam Twisted Forest, lingkungan khusus yang penuh dengan serangga beracun dan hewan aneh. Kalau Wunhui diizinkan ke sana, maka dia bisa memulihkan kekuatan mistiknya ke level yang setara dengan kehidupan sebelumnya. Tapi karena izin itu cuma bisa diberikan oleh Dark Sovereign, dan Hosan gak bisa jamin meski meminta secara langsung, maka dia pun ngeluarin sebuah item kupu-kupu dari balik jubah sebagai pengganti hadiah, yang membuat Paman Gon kaget luar biasa. Ngelihat reaksi kaget Paman Gon, Wunhui tahu kalau item itu pasti sangat berharga. Namun anehnya, meski Hosan mau memberikan item tersebut sebagai hadiah, saat ini di sekitar Hosan ada energi misterius yang membuat Wunhui gak bisa mendekatinya. Sadar kalau Hosan mau Wunhui mengambilnya dengan sebuah metode, maka dia pun menyuruh roh ke-15 untuk mengambil item tersebut. Seketika roh ke-15 merasuki item itu, dan tiba-tiba item kupu-kupu itu pun terbang ke tangan Wunhui, yang membuat Hosan sedikit tersenyum. Puas dengan cara Wunhui mengambil item hadiah, Hosan pun mengajak Tanggon untuk segera pergi dari sana. Jujur Wunhui penasaran sebenarnya apa item tersebut,
Makanya dia pun menyuruh para roh elder untuk mencari tahu langsung dengan mengikuti Hosan dan Tanggon secara diam-diam dari belakang. Dari apa yang roh elder dengar antara pembicaraan Hosan dan Tanggon, item itu adalah ornamen kebanggaan dari skuad Wild Wind yang udah dibubarkan 20 tahun yang lalu. Berhubung Hosan mendengar sendiri dari Tanggon kalau Wunhui mau mewarisi skuad Wild Wind, makanya item yang bernama Blood Butterfly itu Hosan serahkan aja kepada Wunhui. Apalagi item itu sama sekali gak diinginkan Gyujin dan Yu Chang saat Hosan menunjukkannya pada mereka. Sambil tersenyum, Hosan bilang pada Tanggon, kini Wunhui udah mengambil Blood Butterfly. Meski aku gak tahu gimana cara dia melakukannya, anggap aja dia menggunakan teknik Wild Wind. Itulah kenapa aku pikir dia mungkin bisa mengungkap rahasia terbesar dari Blood Butterfly. Info rahasia itu pun sampai ke telinga Wunhui di kediamannya. Menurut roh ke-15 yang merasuki item tersebut, item itu menyerap energi spiritual dalam jumlah yang sangat besar setiap kali bergerak. Makanya bisa jadi item ini adalah alat demonik menurutnya. Tapi begitu Wunhui mencoba sendiri memasukkan energi spiritualnya ke dalam Blood Butterfly, meski udah mengerahkan energi spiritual dalam jumlah besar, tetap aja rahasia item tersebut gak terungkap sedikit pun. Keesokan paginya, terlihat Wunhui kesal setengah mati karena gagal mendapatkan info apapun terkait Blood Butterfly. Menurutnya pengungkapan rahasia item tersebut bisa dilakukan nanti aja. Toh sekarang dia lebih khawatir pada White Bone yang pasti akan segera bergerak begitu tahu kalau serangan bawahannya gagal total. Di tengah Wunhui kebingungan gimana caranya menghentikan aksi White Bone tanpa ketahuan Tang Hosan yang udah melarangnya bertindak jauh. Tiba-tiba burung Gudiao muncul di hadapannya. Wunhui tahu kalau si burung mungkin lumayan kuat, tapi rasa-rasanya nggak mungkin kalau harus menghadapi banyak Dead Swordman sekaligus. Makanya untuk memperkuat Gudiao, Wunhui melukai tangannya sendiri dan menjadikan darahnya sebagai media. Lalu dengan menggunakan kemampuan Reaper Sight, Wunhui memasukkan pengetahuan Ghost King ke dalam darah tersebut untuk dijadikan item sempurna yang dinamakan Ghost King's Blood. Berhubung item itu berisikan pengetahuan Ghost King, maka itu adalah eliksir yang luar biasa bagi mereka yang berkaitan dengan Ghost. Setelahnya Wunhui pun bilang ke burung Gudiao kalau dia bersedia memberikan info terkait peternakan Jiangxi binatang di Blackbone Ghost Valley, maka Wunhui bersedia memberikannya pil tersebut. Berhubung Gudiao mengiyakan dengan senang hati, dia pun memakan pil tersebut dan tiba-tiba tubuhnya berevolusi menjadi sosok burung kekar mirip elang. Burung legendaris yang berfungsi sebagai genderang perang yang memberitahukan kedatangan pasukan demonik bernama Chu. Namun siapa sangka, Chu juga menjadi tubuh baru bagi roh Elder Huan yang sebelumnya merasuki laba-laba. Elder Huan yang kaget menyadari hal itu, kemudian bertanya, kenapa Wunhui membangkitkan lagi rohnya ke alam dunia? Wunhui menjawab, kalau Elder Huan adalah sosok yang loyal, yang gak pernah mengumpat akan nama Wunhui meski diambang kematian. Selain itu sebenarnya Wunhui tahu, kalau Elder Huan ingin dia melindungi anak sang Elder yang sekarang gak tahu keberadaannya di mana. Tapi daripada menunggu Wunhui punya waktu luang, Wunhui menyuruh sang Elder mencari anaknya dengan usaha sendiri. Mendengar itu Elder Huan merasa terharu dan dia bilang, saya pikir saya udah terbebas dari kekangan rantai, tapi sepertinya saya nggak bisa terbebas dari Anda, Tuan Muda, kata sang Elder sambil mengingat kenangan masa lalu membesarkan putrinya sejak kehilangan sang istri. Waktu itu sebenarnya Chun Hajin menculik putri Elder Huan dan memaksanya untuk mengkhianati Lord Kultus serta Tuan Muda pewaris. Meski udah mengikuti keinginan Chun Hajin, nyatanya dia tetap nggak bisa melindungi putrinya. Ngerasa diberikan kesempatan kedua untuk melakukan hal itu, Elder Huan pun bilang dengan lantang, saya bersumpah akan janji setia pada Tuan Muda. Saya akan mendedikasikan jiwa saya untuk tujuan Anda. Takdir saya di dalam kendali Anda. Saya akan mengikuti perintah Anda tanpa keraguan sedikit pun. Baiklah, kau masih punya ingatan Gudiao bukan? Apa kau tahu di mana lokasi peternakan mereka? Tanya Wunhui penasaran. Dengan mata berapi-api, Elder Huan di dalam Ju menjawab, jika Anda memberi perintah, saya akan terbang ke sana sekarang, lalu mencabik mereka semua dengan paruh dan cakar baru saya. Puas mendengar itu, Wunhui pun memberi perintah. Bagus, hancurkan peternakan mereka dan tunjukkan pada pengkhianat tentang kehebatan kultus Heavenly Demon yang sebenarnya. Burung Chu pun segera terbang melaksanakan perintah. Sedangkan Wunhui sendiri yakin kalau peternakan itu mulai hancur, maka Whitebone Spirit akan kesulitan memfokuskan perhatian padanya, sehingga Wunhui bisa mengulur waktu tambahan. Sekarang kita pindah ke Medan Namgung yang baru aja tiba di rumah.
Setelah perjalanan pulang yang jauh dari Blackbone Ghost Valley, betapa kaget Madam Namgung begitu membaca surat pelayan Muyong yang ada di atas mejanya, yang isinya tentang kekalahan Yu Chang dari Wunhui dalam duel, serta Wunhui mampu seri dengan Gyujin. Parahnya lagi, duel itu disaksikan langsung oleh suaminya, Tang Hosan. Belum hilang rasa kaget Madam dari membaca isi surat tersebut, tiba-tiba dia dikagetkan lagi dengan kedatangan Gyujin yang menanyakan keberadaannya dalam beberapa hari ini. Gyujin mengaku kalau kemarin malam dia baru aja menyingkirkan seorang Jiangxi yang menyusup ke divisi Nine Dragon untuk menyerang Wunhui secara khusus. Dan parahnya Jiangxi itu menyebut nama Madam Namgung berkali-kali dalam pertarungan. Dengan nada kesal Gyujin bertanya, "Apa ibu sangat benci pada Wunhui sampai-sampai kau menyewa Jiangxi di saat putrimu sendiri berlatih di Sete Qingcheng?" Mendengar itu Madam Namgung kehilangan kata-kata. Dia sama sekali gak bisa mengelak kalau caranya untuk menyingkirkan Wunhui itu benar-benar perbuatan keji. Makanya sebelum pamit, Gyujin bilang dengan tegas, "Kalau ibu gak mau berhenti menjalani hidup yang keji ini, maka putrimu inilah yang akan menghentikanmu," kata Gyujin sambil berlalu dan menatap ibunya dengan tajam. Betapa syok Madam Namgung mendengar ucapan itu dari anaknya sendiri, sampai tubuhnya gemetar gak karuan. Dia kesal setengah mati ngelihat Gyujin sama sekali gak paham dengan niatnya untuk memastikan Gyujin menjadi pewaris utama. Gak sanggup lagi menahan amarah atas situasi terkini, Madam Namgung bilang dalam hatinya, "Ini semua salah bajingan itu. Harusnya aku menghabisinya sejak dulu. Aku harus pergi ke kuil sekarang juga. Hanya ini jalan satu-satunya untuk memuluskan masa depan Gyujin." Dan dengan begitu, Madam Namgung lagi-lagi pergi ke kuil untuk menaikkan level permintaannya kepada Whitebone Spirit. Sekarang kita pindah ke Wunhui dan Paman Gon yang sedang berjalan menuju Blacksmith Luban. Setibanya di sana, mereka bertemu dengan Master Blacksmith yang bernama Tang Chukyung. Padahal saat ini sang Master lagi sibuk-sibuknya ngerjain orderan dari anggota klan Tang demi menyambut kedatangan Dark Sovereign. Untungnya Tang Gon ada bersama Wunhui, sehingga orderan pembuatan senjata gak ditolak oleh sang Master. Setelah perkenalan singkat, Wunhui nunjukin blueprint senjata yang ingin dibuat, dan ternyata itu adalah senjata yang berbentuk kipas lipat. Sang Master langsung tahu kalau kipas lipat itu sebenarnya adalah pedang, dan itu membuat Wunhui kagum dengan skill sang Master, karena langsung tahu filosofi di balik blueprint dalam sekali lihat. Begitu sang Master meminta penjelasan mekanisme kerja pedang tersebut, Wunhui cerita kalau pedang itu harus dimasukkan bubuk mesiu, yang bahkan veteran perang Tanggon sendiri belum pernah sekalipun melihat senjata seperti itu. Tang Chukyung bahkan sampai berkeringat dingin mendengar penjelasan mekanisme dari Wunhui. Dia menyatakan kalau senjata ini sangat rakus dan ambisius. Sadar kalau senjata ini terlalu sulit untuk dikerjain oleh bawahannya, maka sang Master bersedia membuatnya sendiri, dan itu membuat Tanggon kaget luar biasa. Mendengar Chukyung bersedia, dengan sengaja Wunhui bersujud di hadapan sang Master, sambil bilang kalau dia ingin menunjukkan senjata itu di hadapan Dark Sovereign yang akan datang ke Jiulong 20 hari lagi. Tentu aja permintaan itu membuat sang Master kaget, tapi dengan sengaja Wunhui memprovokasi sambil minta maaf kalau permintaannya terlalu sulit untuk dikerjakan dalam 20 hari. Sebagai blacksmith jenius yang punya ego tinggi, Tang Chukyung bilang dengan berapi-api kalau dia akan menyelesaikan pembuatan pedang kipas ini dalam 15 hari. Tentu aja Wunhui senang mendengarnya, tapi Tanggon dan roh para elder gak menyangka kalau Wunhui lagi-lagi menggunakan tipuan psikologis demi mendapatkan hal penting yang dia inginkan. Sepulangnya dari Blacksmith Luban, tiba-tiba Wunhui bertemu dengan Gyujin yang wajahnya terlihat murung. Jujur Wunhui merasakan killing intent yang kuat dari Blue Ghost Face Root yang ada di dalam diri kakaknya, sehingga dia tahu kalau Gyujin pasti sangat stres saat ini, sampai nyaris kehilangan kontrol diri. Gyujin sebenarnya ingin menanyakan pendapat Wunhui tentang masa lalu. Apa dia masih menyimpan dendam atau emosi lainnya? Sambil tersenyum Wunhui menjawab, "Kak, apa kau bisa merasakan angin? Kita bisa mengekang angin untuk sementara, tapi kita gak akan bisa mengurung angin untuk selamanya. Karena begitu dia berhenti, maka dia bukan lagi sebuah angin. Begitu juga masa lalu. Ada banyak hal yang ingin kulakukan sekarang, dan masa depan jauh lebih penting bagiku," kata Wunhui sambil mengerahkan teknik Wild Wind yang membuat Gyujin tercerahkan dari kebingungan emosinya. Dia pun berterima kasih atas nasihat Wunhui yang udah membulatkan tekadnya. Gyujin juga mengaku kalau ada yang harus dia lakukan, makanya dia pun pamit pergi untuk beberapa saat. Dan begitu Gyujin berlalu, Wunhui langsung menyuruh roh para elder untuk mengawasi kakaknya.
Dia yakin Gyujin pasti udah bertengkar hebat dengan Madam Namgung. Makanya Gyujin sampai semarah itu. Dalam hatinya Wonhui bilang, aku yakin Namgung Sanyong gak akan tinggal diam setelah bertengkar dengan putrinya seperti itu. Kalau begitu, udah saatnya aku bersiap untuk menyambut tamu gak diundang. Gak berselang lama, Wonhui mendatangi kantor Tang Hosan di malam hari untuk melakukan negosiasi atas apa yang Hosan katakan sebelumnya di atas jembatan kecil kemarin malam. Ngerasa hal yang dibahas sangat penting, Hosan pun menyuruh Tanggon untuk keluar dari ruangannya. Lalu dengan tegas Hosan bertanya, karena kau ingin terlibat dalam hal ini, masalah mungkin akan muncul dalam proses rencana klan Tang. Kau harus punya alasan yang bagus untuk meyakinkanku, kata Hosan sambil memancarkan aura intimidasi pekat yang membuat Wonhui lumayan tegang. Wonhui menjawab, saya nggak punya sesuatu yang bisa diberikan saat ini, tapi saya bisa menjanjikan satu hal. Saya akan melindungi kakak Gyujin. Anda pastinya tahu orang-orang seperti apa yang udah menjalin hubungan dengan Madam pertama. Mendengar itu, Hosan pun menyuruh Wonhui untuk jelasin lebih detail via telepati agar pembicaraan penting mereka gak bisa didengar oleh siapapun. Dalam telepati mereka, Wonhui cerita kalau hubungan antara Madam pertama dan kultus demonik terungkap. Gyujin dan Yu Chang pasti gak bisa lepas dari dampaknya. Kalau mereka dicap sebagai anak dari mata-mata kultus demonik, bisa dipastikan Gyujin dan Yu Chang akan mendapat perlakuan kejam seumur hidup dari Jianghu. Tapi menurut Hosan, dia sebagai pemimpin skuad Wild Wind dalam menumpas pemimpin kultus demonik dulunya, mana mungkin ada orang di Jianghu yang berani menuduh anak-anaknya bekerja sama dengan kultus demonik. Namun menurut Wonhui, orang-orang di Jianghu mungkin gak berani mengatakan itu di depan Hosan, tapi di belakangnya belum tentu, karena dunia ini gak bisa memaafkan kesalahan dengan mudah. Dengan penuh tekad Wonhui bilang, oleh karena itu, saya akan jamin Gyujin gak akan dilabeli seperti itu. Mendengar itu, Hosan menghentikan telepatinya dan dia bertanya apa yang Wonhui inginkan dari negosiasi ini. Sambil tersenyum, Wonhui menjawab, karena keterlibatan saya dalam hal ini cukup besar, saya ingin dilibatkan dalam rencana yang Anda susun. Untuk membuktikan kemampuan saya akan membawa kepala Whitebone Spirit ke hadapan Anda, kata Wonhui yang membuat mata Hosan terbuka dengan lebarnya. Sekarang kita pindah ke kuil Whitebone Spirit. Terlihat Madam Namgung udah tiba di kuil dan marah-marah kepada Whitebone karena gagal menyingkirkan anak haram dan malahan image-nya makin buruk di depan Gyujin. Kesal dimarahi Madam, Whitebone pun bilang dengan tegas, Madam Namgung, aku juga udah tahu kalau pertimbanganku salah dalam kejadian ini. Aku juga udah kehilangan murid, jadi aku gak akan diam begitu aja. Tenangkan dirimu Madam Namgung, kali ini aku yang akan pergi sendiri. Jadi kau bisa. Belum habis Whitebone bicara, tiba-tiba pelayan Jiangxi masuk ke dalam kuil karena ada hal penting yang harus dia laporkan. Selagi menunggu laporan, dengan skill yang dimiliki Whitebone, Madam Namgung yakin bisa menyingkirkan anak haram kali ini. Sampai-sampai dia tersenyum lebar. Namun tiba-tiba dia tersentak dengan Whitebone yang teriak kaget begitu mendengar kalau peternakan Jiangxi binatangnya diserang sampai hancur. Padahal peternakan itu adalah tempat rahasia yang udah beroperasi puluhan tahun di Sichuan. Dalam hatinya Whitebone bilang, seekor Chu dengan dasar spiritual yang sama seperti Gudiao yang kuciptakan menghabisi mereka semua. Kesal dengan apa yang terjadi, tanpa ragu Whitebone mencekik leher Madam Namgung dan membantingnya dengan keras ke lantai. Lalu dia pun teriak, kau, beraninya kau mencoba menipuku, ha? Ada penyihir tingkat tinggi yang mampu mengambil alih Gudiao yang kuciptakan, dan dia bahkan mengevolusikannya. Kau pikir aku percaya kalau mereka berada di pihak anak haram dari keluarga cabang Tang? Itu nggak masuk akal, sialan. Kau Namgung brengsek berkonspirasi dengan penyihir itu untuk menusuk kami dari belakang, iya kan? Hah? Wajah Madam Namgung pun berubah menjadi ketakutan polos. Begitu Whitebone bilang kalau dia nggak suka Blackbone Ghost Valley diremehkan sambil mengerahkan aura ghost miliknya. Dengan wajah nggak percaya penuh kucuran keringat, Madam Namgung bilang dalam hati, Blackbone Ghost Valley? Bukannya itu bagian dari kultus demoni? Kenapa bisa begini? Ngelihat ekspresi Madam, Whitebone mengambil kesimpulan kalau dia nggak tahu apa-apa tentang hal itu. Si penyihir yakin kalau keluarga Namgung cuma memanfaatkan Madam sampai dia menjadi sampah nggak berguna. Makanya Whitebone melepas cekikannya dan segera minta maaf kalau dia cuma salah paham. Sedangkan Madam Namgung sendiri masih syok dan bertanya-tanya kenapa keluarganya tega memperkenalkan dia dengan kultus demonik, seakan sengaja dijebak sebagai kambing hitam dalam kerjasama mereka. Tapi kemudian Whitebone pun bilang, Madam Namgung,
Anak keduamu itu namanya Tang Wunhui, bukan? Setelah aku pikir-pikir, bahkan namanya mirip dengan sampah bajingan itu. Tanpa kau minta sekalipun, aku punya alasan tersendiri untuk menghancurkan bajingan itu bersama penyihir yang mendukungnya. Apa kau bisa bekerja sama? Atas rekomendasi dari Whitebone itulah, sekejap kemudian, Madam Nanggung menjumpai Wunhui di pavilion putih dan sengaja minta maaf atas kesalahannya. Madam bahkan bersedia memberikan apapun agar permohonan maafnya diterima. Dan sebenarnya Madam terpaksa melakukan ini karena Whitebone mengancam akan mengubahnya menjadi jiangsi hidup kalau menolak minta maaf kepada Wunhui untuk membuatnya lengah. Demi memanfaatkan momen tersebut, Wunhui pun merespon, "Kau selalu bertindak seakan gak takut pada apapun. Kurasa kali ini kau takut kepala cabang klan tahu kalau kau bekerja sama dengan kultus demonik, bukan?" Betapa kagetnya Madam Namgung ngelihat Wunhui udah tahu semua rahasia perbuatan kejinya. Padahal baru kemarin dia sendiri tahu kalau sang penyihir bagian dari kultus demonik. Makanya kini tubuh Madam Namgung gemetar gak karuan karena takut dengan konsekuensi yang akan dia terima. Ngelihat ketajaman berpikir Wunhui dan aura tekanan yang dia pancarkan, Madam Namgung bilang dalam hatinya, "Kupikir selama ini dia dikendalikan oleh seorang penyihir yang menipunya. Tapi matanya bukanlah mata yang menandakan kalau dia dikendalikan oleh orang lain. Mungkin aja penyihir itu membantunya. Tapi yang melakukan semuanya memang anak ini." Merasa terdesak, Madam Nanggung mencoba berkilah kalau dia nggak tahu apa-apa. Tapi Wunhui malah menekannya lebih parah lagi dengan bilang, "Kalau begitu, harusnya nggak masalah kalau aku laporkan ini pada kepala cabang keluarga, bukan? Jika Aula Raiteswin memulai investigasi, mereka pasti akan menemukan kalau kau sering bepergian ke kuil mencurigakan. Dan jika item yang berhubungan dengan klan Namgung ditemukan di kuil itu, bukankah itu sangat menarik? Aku penasaran gimana klan Namgung bereaksi nantinya." Mata dan mulut Madam Nanggung terbuka lebar mendengar provokasi itu. Dia yakin kalau ini ketahuan, maka klan Namgung akan menjadikannya sebagai kambing hitam dan berlepas diri dari tuduhan kerjasama dengan kultus demonik. Gak mau semua itu terjadi, Madam Nanggung bertanya apa yang sebenarnya Wunhui inginkan. Dan tentu aja, saat Madam Nanggung gak berdaya seperti inilah, tanpa ragu Wunhui meminta semua yang dia inginkan, sampai membuat si Madam sangat sibuk dan gak sempat merencanakan apapun untuk membalas tekanan politik Wunhui. Seminggu kemudian, Wunhui mendapatkan banyak item berharga dari Madam Namgung, mulai dari jubah, sarung tangan, sepatu, dan semua item mahal lainnya. Tapi yang paling berharga di antara itu semua adalah pil yang diracik dari Fire Poison Herb, Cornelian Cherry, dan bakteri spesial yang membuatnya menjadi pil yang sangat beracun. Ngelihat itu roh para elder heran, apa jangan-jangan Wunhui mau meningkatkan kultivasi Poison Dragon Essence Art menjadi level ke-6? Sambil tersenyum Wunhui mengiyakan, dan dia akan membuka dantian tengah untuk naik ke level Martial Master tahapan puncak. Wunhui pun mendatangi arena latihan dan langsung melakukan duduk kultivasi. Nggak lupa dia memakan Divine Key Clarification Orb, sebuah obat ajaib yang bisa meningkatkan energi internal dan dibuat khusus oleh dokter Divine legendaris. Setelah memakan obat tersebut, barulah dia memakan pil sangat beracun itu. Begitu pil tersebut ditelan, seketika Wunhui merasakan rasa sakit yang luar biasa yang gak terbayangkan. Sampai-sampai energi racun memancar ganas dari tubuhnya. Dalam rasa sakit yang gak tertahankan itu, susah payah Wunhui mengerahkan teknik kultivasi Poison Dragon Essence Art untuk menyerap semua energi racun di dalam pil, yang kemudian dinaikkan ke dalam dantian tengah alias jantung miliknya. Seiring energi racun itu terkumpul sempurna di dalam jantung Wunhui, maka kini dia berhasil mencapai kultivasi level ke-6 dari Poison Dragon Essence Art. Ngelihat itu para Roh Elder mengucapkan selamat atas terobosan Wunhui, dan mereka terpukau ngelihat Wunhui mampu mencapai level Martial Master puncak cuma dalam waktu 2 bulan latihan Martial Art. Gak ada seorang master pun di dunia ini yang mampu mencapai level puncak secepat Wunhui. Baru aja Wunhui menyelesaikan terobosannya, tiba-tiba Tanggon mendatangi arena latihan Wunhui karena mendengar suara ledakan keras dan mengira ada penyusup yang datang. Jujur Tanggon terkejut bahkan sampai berkeringat dingin ngelihat energi yang meluap-luap dari tubuh Wunhui. Penasaran dengan level kekuatan Wunhui sekarang, Tanggon pun melempar sebuah tongkat kepada Wunhui untuk menguji kekuatannya dalam latihan duel. Dengan senang hati Wunhui menerima duel tersebut karena dia juga penasaran sejauh mana efek martial artnya sekarang. Tanpa ragu Wunhui memancarkan aura pekat di tubuhnya dan langsung melakukan lompatan secepat kilat sambil mengayunkan tongkatnya sekuat tenaga. Mata Paman Gon sampai terbuka lebar ngelihat Wunhui mampu mengisi ki ke dalam senjatanya. Dia bahkan mengakui kalau bakat Wunhui terlalu mengerikan.
Sadar kalau serangan tongkat berlapiskan ki bukan serangan kaleng-kaleng, Tanggon terpaksa mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menangkis dengan tongkatnya. Lalu sambil menyiapkan stance counter, Paman Gon pun bilang, "Lumayan juga seranganmu. Mari kita lihat, apa kau bisa mengatasi ini atau enggak?" kata Tanggon, yang kemudian mengerahkan tusukan tongkat full power ke arah Wunhui. Ngelihat itu Wunhui bilang dalam hatinya, "Biasanya aku nggak mampu mengikuti pergerakan Paman Gon, tapi sekarang aku bisa melihatnya dengan jelas. Selain itu aku juga bisa menggerakkan tubuhku dengan lebih leluasa," kata Wunhui, yang kemudian menangkis semua rentetan tusukan full power Paman Gon dengan sempurna menggunakan tongkatnya sendiri. Gak cuma itu, bahkan selagi menangkis tusukan tongkat Paman Gon, Wunhui terus maju mempersempit jarak untuk kemudian melancarkan rentetan ayunan counter hingga terjadi adu mekanik tingkat tinggi yang luar biasa antara mereka berdua. Selagi jual beli serangan berlangsung, Wunhui mengakui kalau dirinya sekarang punya pandangan yang sama seperti Paman Gon. Makanya untuk membuat dirinya unggul, tanpa ragu, Wunhui memperkuat ki di dalam senjatanya sambil menyiapkan stance 12 Fierce Tiger Steps yang membuat Paman Gon terkaget-kaget. Seketika, Wunhui melancarkan rentetan tusukan tombak dahsyat bertubi-tubi yang memaksa Paman Gon harus full mode bertahan. Bahkan itu pun masih membuatnya terhempas jauh ke belakang. Mau gak mau, kini Paman Gon mengakui kalau untuk menghadapi Wunhui yang sekarang, dia wajib mengerahkan kemampuan martial art tertinggi yang sebenarnya seperti saat di medan perang. Selepas latihan duel, Paman Gon pun cerita kalau sekarang banyak beredar rumor tentang sikap medan pertama yang mulai baik terhadap Wunhui, terutama sejak medan pertama memberikan banyak hadiah mahal kepadanya. Sebenarnya Tanggon gak bisa percaya rumor itu begitu aja. Mendengar itu Wunhui pun bilang via telepati, "Rumor itu gak sepenuhnya salah. Tapi aku memang butuh medan pertama bersikap seperti ini agar aku bisa lebih mudah mengejar Whitebone Spirit." Whitebone Spirit? Siapa lagi itu? Bentar, jangan-jangan Accursed Whitebone Spirit? Maksudmu salah satu pemimpin dari Blackbone Ghost Valley? Kata Tanggon yang kaget dalam telepatinya. Barulah kemudian Tanggon paham kalau medan pertama ada hubungan dengan Whitebone. Tapi masalahnya menurut Paman Gon, menerobos pertahanan Whitebone Spirit akan sangat sulit karena dia punya Mystic Ghost Array Formation. Dengan adanya formasi itu, yang si kuat akan bertambah jadi lebih kuat lagi. Kalaupun Paman Gon mengerahkan segalanya, dia nggak yakin bisa menghabisi pemimpin mereka selama berada di dalam array formation tersebut. Tentu aja Wunhui menyadari hal itu. Rasanya kalau bertarung langsung secara frontal, justru pihak Wunhui yang akan dirugikan. Menurut apa yang Wunhui dengar dari roh ke-15, saat ini di kuil Whitebone ada 4 Dead Swordman dan 1 orang Jiangshi yang skillnya setara dengan Spirit Swordman. Selain itu Wunhui juga mendengar kalau Whitebone mencapai tahapan kekuatan yang lebih tinggi setelah kematian dirinya yang dulu. Makanya Wunhui menduga kalau Whitebone pasti mendapat bantuan dari Society. Di tengah kebingungan Paman Gon apa yang harus dilakukan untuk mengalahkan Whitebone, Wunhui malah tersenyum dan bilang kalau dia hampir menyelesaikan semua persiapan. Dan saat ini, dia sedang menunggu kedatangan Madam untuk merencanakan persiapan terakhir. Sekejap kemudian, sesuai dugaan Wunhui, Madam Nanggung kembali mendatanginya di Pavilion Putih. Kali ini dia tertunduk lesu dan memohon bantuan pada Wunhui karena dia ditekan oleh dua pihak, yaitu Blackbone Ghost Valley dan klan Namgungnya sendiri. Takut dirinya akan diubah menjadi Jiangshi hidup oleh Whitebone karena gagal mendapatkan info penyihir yang mendukung Wunhui. Madam pertama bilang kalau dia akan melakukan apapun yang Wunhui inginkan, termasuk menyerah dalam perebutan pewaris divisi Nine Dragon, bahkan menghilang dari hadapan Wunhui untuk selamanya, asalkan Wunhui bersedia membantunya. Ngelihat Madam Nanggung memohon dengan sangat, bahkan sampai bersujud, Wunhui bersedia melakukan apapun untuk menghabisi Whitebone Spirit, asalkan Madam Nanggung mau melakukan apapun yang dia minta. Memanfaatkan kelemahan posisi Madam Nanggung saat ini, Wunhui pun meminta Madam membawakan sesuatu sebagai persiapan final untuk mengalahkan Whitebone Spirit. Sekarang kita pindah sebentar ke Blacksmith Luban. Terlihat Master Tang Chukyung menggerutu karena kesulitan untuk membuat senjata orderan Wunhui. Bahkan dia yakin gak bisa menepati janji untuk menyelesaikannya dalam waktu 15 hari. Sang Master heran bisa-bisanya dia diminta untuk membuat senjata demonic yang terbuat dari black steel, lalu diperkuat dengan demonic key. Selain gak bisa minta tolong muridnya karena tingkat kesulitan proses yang sangat tinggi, bahkan kalaupun dia begadang 2 minggu full, tetap aja senjata itu gak akan selesai. Selagi Tang Chukyung menggerutu kalau dia harus minta maaf pada Wunhui untuk minta waktu lebih lama, tiba-tiba seseorang datang dan bilang, "Gak kusangka kau sampai mengatakan hal seperti itu." Betapa kagetnya Tang Chukyung karena yang datang mengunjunginya adalah Dark Sovereign
alias Tang Moon-hyuk, yang udah lama nggak saling jumpa. Moon-hyuk mengaku kalau dia sengaja menyelinap kabur dari divisi Nine Dragon karena mau jumpa dengan kawan lama. Dan kebetulan item yang ditempa oleh kawannya sangat menarik bagi Tang Moon-hyuk. Siapa yang memintanya? Tanya Moon-hyuk penasaran. Begitu Cho Kyung cerita kalau yang pesan adalah anak kedua Tang Hosan alias Woon-hui, Moon-hyuk yang membaca blueprint lumayan kaget. Karena setahu dia, Woon-hui adalah anak kurang cerdas sekaligus bertubuh lemah. Tapi Tang Cho Kyung malah bilang, "Ya, aku sendiri juga kaget. Dia itu seperti ular licik. Dia ingin menggunakan satu senjata yang bisa bergantian menggunakan dua teknik. Pedang yang dilipat untuk menebas jarak dekat, sekaligus pedang yang dibuka mirip kipas untuk melontarkan senjata rahasia saat berada jauh dari musuh." Tentu aja Moon-hyuk senang mendengarnya, karena senjata seperti itu sangat cocok dengan martial art klantang. Namun Tang Cho Kyung ngelanjutin, "Sebenarnya aku bisa aja menyelesaikannya tepat waktu. Tapi ada yang lain. Coba lihat bahan ini yang mau dibuat menjadi pedang. Sebuah alat demonik yang terbuat dari black steel. Bahkan dia bilang kalau dia udah belajar mystic art untuk menggunakan curse poison," kata Cho Kyung sambil menyerahkan material black steel kepada Moon-hyuk. Begitu Moon-hyuk tahu dari Cho Kyung kalau Woon-hui belajar whirlwind dance dari Tanggon dan ingin menyelaraskan teknik itu dengan senjata yang mau dibuat, meski ini kedengaran terlalu tamak menurut sang master, Moon-hyuk malah tersenyum dan bilang kalau dia bersedia membantu Master Blacksmith. Karena jujur dia pun penasaran gimana Woon-hui akan menggunakan senjata baru jenius yang belum pernah ada di dalam kelantang. Sekarang kita pindah ke Woon-hui dan Madam Namgung yang udah bersiap menaiki kereta kuda sambil menunggu kedatangan Paman Gon. Siapa sangka ternyata persiapan final yang Woon-hui masuk sebelumnya adalah mengikuti Madam Namgung ke kuil Blackbone Ghost Valley pada malam hari agar membuat Whitebone Spirit lengah. Dan saat Tanggon tiba di lokasi mereka, dia melapor kalau udah menghabisi pelayan Muyung sesuai permintaan Woon-hui. Dari intelijennya, Tanggon akhirnya tahu kalau Muyung sebenarnya mata-mata agen ganda dari klan Namgung sekaligus kuil Blackbone Ghost Valley. Meski Madam Namgung mengutuk agen ganda itu, sebenarnya dia kesal karena selama ini udah susah payah menyembunyikan rahasia Muyung. Berhubung ini pun sampai ketahuan, Madam Namgung langsung bergidik ngeri, bahkan sampai gemetaran, karena membayangkan gak ada cara baginya untuk lepas dari kekangan politik Woon-hui. Setelah menyuruh Paman Gon untuk menggunakan topeng samaran seperti dirinya, Woon-hui pun langsung mengajak mereka berangkat menaiki kereta kuda. Selagi dalam perjalanan menyusuri hutan yang dipenuhi ghost fog, Woon-hui sebenarnya tahu kalau mereka sedang diintai oleh Jiangsi binatang. Karena Whitebone makin waspada sejak peternakan Jiangsi binatangnya diserang. Woon-hui bahkan juga mengakui kalau level magic yang Whitebone gunakan lebih tinggi dibandingkan saat dirinya yang lama masih hidup. Dan tiba-tiba, Woon-hui lumayan tersentak karena merasakan aliran sihir yang aneh di sekitarnya. Untuk memastikan aliran sihir tersebut, Woon-hui pun bertanya pada roh ke-15, apa benar Whitebone mencuri buku sihirnya? Roh ke-15 kurang tahu dengan detil, tapi dia pernah dengar kalau 12 Blackbone Ghost Valley Spirit sempat melakukan penjarahan besar di pavilion lama pewaris kultus. Tentu aja para roh elder marah besar mendengar cerita itu, tapi jujur Woon-hui sangat kecewa karena dia udah mengerahkan Soul Combusting Hell Flame Art yang harusnya udah menghancurkan segalanya. Tapi nyatanya masih ada aja yang tersisa, yaitu teks-teks Phantom King yang disimpan baik-baik oleh Woon-hui sebelum kematiannya. Woon-hui menduga kalau Whitebone udah banyak mempelajari teknik sihir Phantom King miliknya, makanya dia perlu waspada menggunakan teknik itu sebelum merevisinya ke bentuk sihir yang berbeda. Akhirnya mereka bertiga pun tiba di depan kuil, dan Madam Namgung dipersilakan turun untuk masuk duluan. Seperti biasa mereka disambut oleh Jiangsi anak perempuan, dan dia pun heran sebenarnya kenapa Madam Namgung datang lagi ke kuil. Madam bilang kalau dia membawa barang-barang anak haram di dalam kotak seperti yang diminta oleh Whitebone. Meski sebenarnya Jiangsi cuma mau membawa barang-barang itu aja, tapi karena Madam Namgung bersikeras kalau barang itu cuma boleh dibawa oleh manusia biasa, bukan oleh Jiangsi, agar kekuatan mistik yang terkandung di dalamnya nggak berubah, mau nggak mau Jiangsi anak perempuan membawa mereka bertiga untuk menghadap Whitebone Spirit. Begitu barang-barang itu ditampilkan di depan Whitebone, dia pun senang dengan hasil kerja Madam Namgung yang berhasil melaksanakan perintahnya. Setelah Madam Namgung memberikan kode, Woon-hui dan Tanggon yang menyamar langsung membuka kotak yang membuat Whitebone bilang dengan kegirangan, "Wow, belum juga aku buka kotaknya, aku udah langsung merasakan kekuatan mistik. Kerja bagus. Sekarang aku akan segera melacak mereka," kata Whitebone sambil membuka penutup kotak tersebut. Namun tiba-tiba, dia tersentak kaget luar biasa karena kotaknya berisikan bom dalam jumlah banyak.
Belum juga hilang rasa kaget Whitebone. Seketika Wunhui dan Tanggon langsung membawa kabur Madam Nanggung secepat mungkin. Seiring api membakar tali salah satu bom yang menyempil keluar dari dalam kotak. Spontan mata Whitebone terbuka lebar. Begitu dia sadar dan panik kalau ini semua cuma jebakan. Dan dalam sekejap, terjadilah ledakan beruntun yang sangat-sangat dahsyat. Menghempaskan api ke segala penjuru, menghancurkan segalanya yang ada di kuil tanpa sisa sedikit pun. Begitu ledakan mulai mereda, Tanggon yang melepas topengnya duluan beranggapan kalau Mystic Ghost Reformation udah terhapus dengan ledakan api barusan. Tapi Wunhui yang ikutan melepas topeng yakin kalau Mystic Art belum dibatalkan sepenuhnya. Apalagi Whitebone Spirit sendiri adalah seorang Jiangxi. Sambil menatap kuil yang terbakar dari atas tebing, Wunhui bilang kalau dia melihat sendiri gimana sang penyihir mengerahkan energi mistik sebelum ledakan terjadi. Bisa aja dia kehilangan 1 atau 2 anggota tubuh. Tapi Wunhui yakin kalau Whitebone pasti masih hidup saat ini, termasuk beberapa bawahannya. Dan benar aja, tiba-tiba Jiangxi anak perempuan dan 4 Dead Swordsmen menghampiri mereka di atas tebing. Dengan wajah kesal, Jiangxi perempuan itu teriak, "Kau! Beraninya kau melakukan ini pada tanah suci kami!" Bukannya merespon, Wunhui malah tertawa kecil pada Tanggon kalau dia cuma menghancurkan 1 rumah aja. Salah satu Dead Swordsman bilang ke Jiangxi perempuan kalau musuh yang mereka hadapi adalah Tanggon, orang terkuat kedua dari divisi Nine Dragon. Dan satunya lagi Tang Wunhui, anak kedua dari keluarga Nine Dragon. Kehadiran mereka berdua membuat si kawan yakin kalau Klantang udah tahu rencana rahasia dari Blackbone Ghost Valley. Mendengar itu Jiangxi perempuan merespon, "Kita harus pastikan sejauh mana rencana kita bocor. Tangkap mereka hidup-hidup dengan segala cara," kata Jiangxi perempuan yang langsung dipatuhi 4 Dead Swordsmen. Namun tiba-tiba, mata Jiangxi perempuan terbuka lebar karena ngelihat salah satu Dead Swordsman langsung terluka parah dan tewas tersungkur ke tanah akibat serangan cambuk bertenaga dari Tanggon yang datang menghampiri mereka. Sambil berkeringat dingin, Jiangxi perempuan bilang dalam hatinya, bahkan meski ini serangan gak terduga, dia bisa menghabisi Dead Swordsman dalam 1 serangan. Sial, dia pasti martial master yang udah mencapai Supreme Peak, kata Jiangxi perempuan yang lumayan ketakutan ngelihat kehebatan Tanggon. Selagi Tanggon turun menghadapi mereka, Wunhui pun segera pergi untuk mengurus musuh yang lain. Tentu aja hal itu membuat Jiangxi perempuan kesal, tapi Dead Swordsman melarangnya mengejar karena ngerasa Tanggon jauh lebih bahaya ketimbang Wunhui. Jadi udah seharusnya mereka mengerahkan segalanya untuk mengalahkan Tanggon duluan. Sekarang kita pindah ke Whitebone yang baru aja bangkit dari puing reruntuhan kuil. Saat ini dia merasakan amarah yang memuncak karena gak menyangka kalau Madam Namgung berani mengkhianatinya seperti ini. Selain itu dia kesal regenerasinya melambat karena ledakan besar barusan merusak Mystic Ghost Reformation miliknya. Whitebone pun bilang ke dirinya sendiri, "Aku harus segera putuskan apakah aku harus memperbaiki Mystic Ghost Reformation atau menghancurkan semua bukti dan kabur dari sini." Namun tiba-tiba sang penyihir tersentak karena Wunhui menghampirinya dari belakang dan bilang, "Aku repot-repot datang kemari untuk menemuimu. Terus kau berencana kabur begitu aja? Bukankah itu cara yang buruk untuk menyambut tamu?" kata Wunhui dengan senyum liciknya. Ngelihat itu si penyihir langsung tahu kalau musuhnya sekarang adalah anak haram dari keluarga cabang Klantang. Dia bahkan menduga kalau serangan ini pasti rencana dari Tang Hosan. Tapi Wunhui malah bilang, "Lama gak jumpa Pak Tua. Terakhir kali kita bertemu langsung, yaitu saat aku mempelajari Mystic Art darimu." "Apa? Apa yang kau bicarakan?" tanya Whitebone keheranan. Wunhui menjawab, "Kau udah lupa ya? Spesialisasi kita memang berbeda. Tapi kau adalah masterku selama 1 bulan. Belajar dariku selama sebulan? Bentar, gaya bicaramu itu gak mungkin," kata Whitebone yang kini matanya terbuka lebar dan wajahnya berkucuran keringat dingin. Wunhui pun mengaktifkan aura mistik pekat di tubuhnya dan sambil melangkah maju dia pun bilang, "Kau gak bisa mengenaliku setelah mencuri Mystic Art-ku. Aku lumayan kecewa," kata Wunhui sambil memancarkan aura evil spirit di belakangnya. Seketika Whitebone makin terkaget-kaget dan bilang, "Evil spirit? Kau pewaris kultus Yon Wunhui? Sialan!" kata Whitebone yang kemudian tiba-tiba mengerahkan aura ganas di tangannya yang membumbung tinggi ke langit. Ngelihat itu Wunhui mengakui kalau Whitebone udah bertambah kuat.
Bahkan kalau aja dia nggak menghancurkan Mystic Ghost Array Formation, situasi sekarang bisa berbahaya. Tanpa ragu, Whitebone membanting aura itu ke tanah sehingga terjadilah ledakan besar yang membuat Wunhui sedikit keheranan. Karena kelihatannya bukan seperti mengaktifkan Mystic Art. Wunhui pun mengaktifkan Reaper Sight miliknya untuk mengecek keadaan. Namun siapa sangka, ternyata teknik barusan dipakai Whitebone untuk kabur dari sana. Selagi Wunhui kebingungan kemana si penyihir kabur, tiba-tiba para Roh Elder menunjuk ke langit, di mana ternyata Whitebone mencoba kabur menggunakan burung Jiangxi ciptaannya. Ngelihat itu Wunhui malah tersenyum dan bilang, dari semua arah yang bisa dia pilih untuk kabur, dia beneran gak beruntung. Sementara itu, Whitebone yang terbang karena pundaknya dicengkram kaki burung Jiangxi, dia masih aja kebingungan gimana ceritanya pewaris kultus masih hidup. Namun menurutnya yang lebih penting, fakta kalau Wunhui menampakkan diri, itu artinya Wunhui punya cara untuk mengalahkannya. Whitebone pun bilang ke dirinya sendiri, aku tahu gimana liciknya Yon Wunhui bajingan itu. Udah seharusnya aku mundur dan bergabung dengan... Belum habis Whitebone bicara, tiba-tiba dia merasakan sensasi dari anti-demonic energy dari bawah, yang langsung dia tahu kalau itu berasal dari Tang Gyujin. Tanpa ampun, Gyujin menebaskan aura pedangnya ke langit yang menghantam Whitebone dan burung Jiangxi-nya dengan ganas, sehingga sang penyihir jatuh dari ketinggian sampai menciptakan lubang besar di atas tanah. Saat Gyujin dan Wunhui saling bertemu, dengan sengaja Wunhui bilang kalau dia sedang membersihkan kultus demonik bersama Madam pertama, agar image Madam Namgung gak makin buruk di mata Gyujin. Gyujin gak menyangka kalau penyihir yang dirumorkan bekerja sama dengan ibunya ternyata berasal dari kultus demonik. Wunhui paham kalau Gyujin pasti kebingungan sekarang. Tapi yang lebih penting dia harus menjauhkan Gyujin dari Whitebone sebelum si tua bangka menggunakan trik lain untuk melarikan diri. Makanya Wunhui pun bilang kalau dia sanggup mengurusi penyihir sendirian dan meminta Gyujin untuk membantu Tanggon yang berada di atas bukit. Karena saat ini, Tanggon sedang melindungi Madam Namgung sambil bertarung melawan banyak musuh sendirian. Mendengar itu Gyujin pun kaget begitu tahu kalau ini operasi rahasia yang melibatkan sedikit orang. Dan dia pun bilang, situasi Paman Gon dan ibu terkesan genting. Jadi aku akan bertanya nanti aja. Kau harus lari jika situasi menjadi berbahaya, Wunhui. Sampai ketemu nanti, kata Gyujin yang kemudian buru-buru pergi ke tempat Paman Gon berada. Begitu Gyujin berlalu, Wunhui pun bilang kepada Whitebone, sekarang kurasa kau udah cukup istirahat saat aku bicara dengan kakakku. Gimana kalau kau sekarang bangkit, Pak Tua? Aku tahu kalau Jiangxi nggak akan kesulitan pulih dari hal itu. Kau nggak sedang berusaha membuatku lengah, bukan? Kesal mendengar itu, Whitebone pun bangkit dari lubang tempat jatuhnya. Dan dalam satu hentakan napas, lengan yang putus dari ledakan bom kini tumbuh kembali seperti semula. Lalu Whitebone pun bilang, mulut sialanmu itu masih busuk seperti biasanya. Tapi kau harusnya udah mati. Gimana ceritanya kau bisa bangkit dari kematian? Sambil melapisi tubuhnya dengan aura mistik, Wunhui menjawab, ya, aku tahu ini sulit untuk dipercaya. Immortality dan reinkarnasi adalah mimpi setiap penyihir, bukan? Apa ini cukup sebagai bukti? Seketika, Whitebone terpana dengan aura mistik yang Wunhui kerahkan, dan dia bilang, Evil Ghost Battle Robe, kau benar-benar bangkit dari kematian? Kau beneran pewaris kultus Yon Wunhui? Kata Whitebone dengan mata dan mulut yang terbuka dengan lebarnya. Sambil mengenakan jubah andalannya, Wunhui melangkah maju mendekati Whitebone, dan dia meminta agar si tua bangka jangan lari lagi karena ada banyak yang mau Wunhui tanyakan kepadanya. Kesal dengan ucapan Wunhui yang merendahkan, tanpa ragu Whitebone mensummon banyak Jiangxi binatang sekaligus untuk menyerang Wunhui secara serentak. Tapi Wunhui langsung mengerahkan teknik Wild Wind Dance, Wild Wind Frenzy. Rentetan tinju dengan angin ganas melayang dari tangan Wunhui yang menghancurkan semua binatang Jiangxi sekaligus dalam satu burst cepat kilat. Dalam sekejap, masih dengan burst yang sama, tiba-tiba Wunhui udah berada di depan wajah Whitebone untuk meninju wajahnya dengan sangat kuat, membuat giginya copot sekaligus menghempaskannya dengan dahsyat ke belakang. Selagi Whitebone sendiri terkaget-kaget ngelihat Wunhui malah mengerahkan teknik martial art, teknik yang harusnya nggak dikuasai oleh Yon Wunhui ataupun Tang Wunhui. Nggak puas sampai di situ, belum juga Whitebone recover dari hempasannya. Tiba-tiba Wunhui udah berada di dekatnya lagi untuk melancarkan tendangan keras yang membuat si penyihir lagi-lagi terhempas lebih keras ke belakang. Whitebone gak menyangka gerakan Wunhui terlalu cepat. Padahal menurut laporan, harusnya Tang Wunhui belum mencapai level puncak. Jangan bilang dia berhasil naik level di waktu sesingkat ini.
kata Whitebone yang shock dalam hatinya. Wunhui benar-benar gak memberikan jeda serangan. Dia gak berhenti melakukan burst dan terus melancarkan rentetan tinju angin bertubi-tubi yang sangat menyakiti sang penyihir. Dalam hatinya Whitebone bilang, kenapa si bajingan ini bisa menggunakan martial art? Gimana mungkin? Kata si penyihir yang kemudian mengerahkan aura battle cry untuk menghentikan rentetan serangan Wunhui dan menghempaskannya ke belakang. Ngelihat itu Wunhui pun bilang, "Hei tua bangka, apa kau masih punya trik yang lain? Kalau cuma segini, aku akan sangat kecewa." "Diam bajingan!" teriak Whitebone yang kembali mensummon Jiangshi binatang untuk menyerang Wunhui. Tapi kali ini, para Jiangshi itu sengaja diledakkan untuk menciptakan ledakan besar beruntun dengan maksud membuat Wunhui kewalahan. Memang Whitebone kesal kehilangan Jiangshi binatangnya yang berharga, tapi menurutnya itu cukup untuk mengulur waktu agar dia bisa kabur. Tapi tiba-tiba, lagi-lagi Wunhui muncul di depannya sambil bilang, "Hei Pak Tua, mau kemana kau, hah?" Kata Wunhui yang kemudian melepaskan tinju aura pekatnya yang mengenai wajah Whitebone dengan keras hingga lagi-lagi dia terhempas dahsyat ke belakang, membentur tanah dengan sangat kuat. Dengan tubuh yang kesakitan parah, dalam hatinya si penyihir mengakui kalau dia nggak cukup waktu untuk merapalkan mantra besar karena reformation-nya udah dihancurkan. Parahnya lagi, Wunhui bahkan nggak ngasih ruang baginya untuk bernapas. Spontan Wunhui kembali mendekati Whitebone dan dia bilang, "Meski kau udah mencuri buku sihirku, tapi kau cuma bisa melakukan ini. Ini salahmu, keparat. Kau menghancurkan Mystic Ghost Reformation milikku," kata Whitebone, gak terima skillnya diremehkan. Wunhui menjawab, Ya, itu memang benar. Tapi tetap aja gak bisa dipungkiri kalau kau itu memang cuma orang lemah dan pengecut, sampai-sampai gak punya pilihan selain kabur. Padahal aku udah berharap lebih darimu setelah mendengar kalau kau naik ke level sihir yang lebih tinggi. Menjijikkan. Gak terima terus-terusan dihina seperti ini, Whitebone kembali mengerahkan aura pekat di kedua tangannya, lalu menerjang ke arah Wunhui untuk mencabik tubuh sang pewaris kultus dengan kedua cakar auranya. Ngelihat itu Wunhui malah bosan. Dia udah capek melakukan provokasi, tapi serangan Whitebone masih aja gak seberapa. Ngerasa gak ada lagi yang bisa Whitebone lakukan, tanpa ragu Wunhui menangkap kedua lengan Whitebone yang menyerangnya dengan mudah, lalu menendang ulu hatinya dengan sangat keras, hingga lagi-lagi sang penyihir terhempas dan membentur tanah di belakang sampai tercipta lubang besar. Ngelihat Whitebone masih aja bertahan hidup, Wunhui mengakui kalau Demon Fate Jiangshi seperti dirinya punya tubuh yang sangat kuat dan sulit dihancurkan. Ngerasa gak mampu lagi melawan Wunhui, si penyihir pun bilang, "Aku menyerah. Aku akan jelaskan semua yang ku ketahui. Jadi tolong ampuni aku." Namun tiba-tiba Wunhui kembali menerjang dan menendang wajah sang penyihir hingga menginjaknya ke tanah sambil bilang, "Apa kau udah pikun, Pak Tua? Aku punya Magic Imprisonment Chain. Untuk apa aku membiarkanmu hidup? Mari bertemu lagi saat kau udah menjadi hantu," kata Wunhui yang bersiap mengerahkan Magic Imprisonment Chain dari tangan kanannya. Ngelihat itu Whitebone panik luar biasa sampai berkucuran keringat dingin. Namun tiba-tiba dia pun teriak, "Aku nggak mau mati begini aja!" Seketika dari mulut sang penyihir terpancar cahaya terang yang membuat Wunhui lumayan kaget. Siapa sangka dalam sekejap Wunhui terbawa ke dimensi lain yang mirip pinggir pantai. Dan dia pun tahu kalau cahaya barusan itu sebenarnya Soul Restraining Art. Jujur Wunhui nggak menduga ini bisa terjadi. Bisa-bisanya Soul Restraining Art menembus pertahanan Magic Evil Ghost Battle Rope miliknya. Para roh elder bahkan mewanti-wanti kalau Mystic Art kali ini benar-benar level tinggi, jauh berbeda dibandingkan semua sihir yang ada di Blackbone Ghost Valley. Mendengar itu Wunhui mengiyakan. Mantra itu harusnya terlalu kuat untuk si tua bangka. Makanya Wunhui yakin kalau Whitebone sebenarnya udah dibantu oleh organisasi society. Tiba-tiba Wunhui mendengar suara Whitebone yang bilang, "Pewaris kultus Yon Wunhui, sekarang kau terkurung di dalam soul prisonku. Mantra ini kurapalkan dengan pengorbanan nyawaku, sehingga mantra ini gak bisa dinetralkan, bahkan oleh dirimu. Terkutuklah kau, karena udah membuatku berbuat sejauh ini." Mendengar itu Wunhui menjawab, "Kenapa kau begitu marah padaku? Ini salahmu sendiri karena kau gak membuat Mystic Ghost Reformation cadangan. Diam! Aku akan menenggelamkan jiwamu di dalam jiwaku, dan aku akan mengambil semua kepemilikanmu.
kata Whitebone sambil menenggelamkan Wunhui ke lautan hitam gak berdasar. Salah satu roh elder kaget ngelihat tanah pantai tiba-tiba menghilang. Dia gak menyangka Whitebone punya mystic art sehebat ini. Sedangkan Wunhui sendiri yang mengamati lautan bilang dalam hatinya, aku dikelilingi oleh lautan. Mystic art level tinggi yang bisa menciptakan ruang semu yang sangat realistis. Kalau begini gak akan mudah untuk menemukan Gate of Life. Sepertinya semua akan bergantung pada kecepatan analisisku dalam memahami struktur sihir sebelum aku mati tenggelam. Kemanapun aku melihat, semuanya terlihat sama. Tapi aku bisa merasakan mystic power mengalir di sini yang membuatku bisa membaca struktur mantranya. Kalau aku menganggap tsunami tadi sebagai gelombang pemblokiran, maka aliran lautan ini adalah gerbang penahan. Dengan mengikuti gerbang penahan ini, aku bisa mencapai gerbang pusat, di mana aku bisa melihat keseluruhan dari mystic art. Tapi meski udah di gerbang pusat, aku masih aja nggak bisa melihat gerbang kematian ataupun gerbang kehidupan. Sebelumnya Whitebone bilang kalau dia mengorbankan nyawanya untuk merapalkan mantra ini. Kalau aku mempertimbangkan ucapan dan karakternya, aku tahu sebenarnya dia sangat peduli dengan nyawanya sendiri. Tujuan dari mantra ini sepertinya lebih ke upaya mengambil alih tubuhku ketimbang mencurinya. Kalau itu benar, maka gerbang kematian di Mystic Art ini adalah aku yang tenggelam. Itu artinya gerbang kehidupannya ada di... Seketika, Wunhui mengerahkan aura pekat di tangan kanannya dan tanpa ragu menusuk dadanya sendiri yang membuat para roh elder kaget dan panik bukan main. Meski memuntahkan banyak darah segar, Wunhui bilang kepada roh para elder, jangan berisik, mati dengan selain tenggelam. Itulah gerbang kehidupan dari mantra ini. Bukankah begitu tua bangka? Kata Wunhui sambil mencabut paksa jantung dari dalam dadanya. Dan benar aja, di jantungnya ada mata Whitebone Spirit yang terbuka lebar. Karena terkaget-kaget ngelihat Wunhui mampu memecahkan rahasia Mystic Art level tingginya dengan sempurna. Apakah yang akan terjadi selanjutnya? Yo, kita cukupkan ceritanya sampai di sini ya guys ya. Kita akan lanjutin lagi setelah lebaran. Saksikan terus alur cerita Infernal Lord hanya di channel Manhwa Park dan stay update.